Welcome to Hotlist bersama dengan gue, Petri. Pasti kalian udah gak asing lagi kan dengan aktor muda yang sering kali tampil di film-film bioskop. Dia adalah Arie Irham. Memulai karirnya sebagai DJ, cowok kelahiran Bandung 24 Oktober 2001 ini, selain sebagai DJ, dia juga sering bermain sinetron. Berperan sebagai Dito di film Super Puber pada tahun 2016. Karena kerja kerasnya di dunia acting, akhirnya dia membintangi film layar lebar. Mulai dari pemeran pembantu sampai pemeran utama. Apa aja film yang dibintangi cowok berzodiak Scorpio ini? Yang pertama, ada film Generasi Micin tahun 2018. Film garapan Fajar Nugros dan diproduksi oleh Star Vision Plus. Menceritakan tentang keluarga Kevin, sang ayah yang udah gak ngerti lagi dengan keinginan anaknya. Perannya Arie Irham adalah sebagai temannya Kevin, namanya Aldo. Yang suka ngevlog, Arie Irham digambarkan sebagai anak yang populer di sekolahnya. Seperti masuk klub bahasa Inggris dan vlognya yang terkenal di sekolah. Yang kedua, After Meet You tahun 2019. Film garapan Patrick Effendy dan diproduksi oleh RA Pictures ini, dia jadi pemeran utama untuk pertama kalinya dalam karir filmnya. Menceritakan tentang Arie, seorang anak yang populer di sekolahnya. Selain ganteng, Arie juga dikenal sebagai seorang DJ di sekolahnya. Jadi, hampir mirip-mirip sama karakternya di dunia nyata. Sayangnya, karakter Arie di sini punya sikap yang cuek. Dan karena permasalahan keluarganya, Arie tumbuh menjadi anak yang playboy. Kebayangkan ya, karakter Arie Irham di sini dibuat jadi playboy. Dan akhirnya si Arie jatuh cinta beneran sama cewek yang dijadiin taruhan yang bernama Ara. Pada penasaran kan sama filmnya? Nonton gih! Yang ketiga, Terlalu Tampan tahun 2019. Menurut gue, ini adalah puncak karir Arie Irham di dunia perfilman. Film production dari V-Cinema Pictures dan disutradari oleh Sabrina Rachel berhasil memvisualisasikan seorang Kulin. Karakter yang dibintangi sama Arie Irham, yang mana film ini berasal dari komik webtoon. Diceritakan Kulin dengan parasnya yang tampan, ngerasa kelebihannya itu jadi beban, karena semua orang tergila-gila dengan ketampanannya. Sampai pada suatu saat, dia menemukan orang yang gak melihat ketampanannya itu, yaitu Rere, yang diperankan oleh Rachel Amanda. Gak hanya itu, adegan ikonis di film ini yang mungkin kalian ingat adalah pas Kulin mau nyopot helm. Terus ada sinar terang di sekeliling wajahnya. Satu sekolah jadi silau karena sinar itu. Dan adegan ini mirip seperti di komik. Arie Irham meraih kesuksesan dan berhasil memerankan karakter Kulin dengan baik. Yang keempat, film Ratu Ilmu Hitam tahun 2019. Setelah karakter di film sebelumnya sukses, yang berjudul Terlalu Tampan, Arie Irham bermain di film garapan Kimo Stambul dan diproduksi oleh Rapi Film. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang sedang berkunjung ke tempat panti asuhan dari sang suami yang bernama Hanif. Dan ternyata ada kejadian mistis yang membuat keluarga tersebut terjebak tidak bisa keluar dari daerah situ. Salah satu anak tersebut adalah Arie Irham yang berperan sebagai Sandi, dan di sini karakter Arie Irham sebagai anak milenial yang nggak bisa jauh dari handphone. Oh iya, ini juga pertama kalinya kita melihat Arie Irham bermain di film horor dan ternyata aktingnya bagus loh. Yang kelima, Rembulan Tenggelam di Wajahmu tahun 2019. Film garapan Daniel Rifki dan diproduksi oleh Max Pictures bercerita tentang seorang pria bernama Raihan yang nggak sengaja bertemu orang misterius yang membawanya ke masa lalu untuk melihat perjalanan masa hidupnya, yang dimana dia akan menjawab 5 pertanyaan hidupnya. Arie Irham berperan sebagai anak yang lembut di panti asuhan. Karena perannya terlalu lembut, jadi dia sering dibully sama preman dan diselamatkan sama tokoh utamanya si Raihan. Karakter yang diperankan oleh Arie Irham di sini adalah sebagai teman masa kecilnya si Raihan waktu di panti asuhan bersama dengan geng lainnya. Dan di sini dia memerankan orang yang jago ngelukis. Yang keenam, film Generasi 90-an Melancholia tahun 2020. Setelah sukses memerankan berbagai film, Arie Irham gak berhenti di situ aja. Lagi-lagi dia menjadi pemeran utama di film Melancholia. Garapan M. Irfan Ramli, produksi V-Cinema Pictures ini, Arie Irham berperan sebagai Abi, seorang anak yang kehilangan kakak kandungnya akibat kecelakaan pesawat. Karakter Arie Irham di sini gak main-main. Dia jadi anak yang harus mengalami depresi serta kehilangan semangat hidup dan jati diri. Jadi depresif banget deh karakternya di sini, kayak orang PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder. Di sini, dia juga harus beradu akting dengan Taskia Namia yang jadi Sepia, teman dari kakaknya. Dan Jennifer Koppen yang jadi Kirana. Dia pacarnya si Abi. Di film ini diceritakan bagaimana seorang Abi harus move on dari peristiwa tersebut. Film ini bisa kalian tonton di Netflix. Nah, yang terakhir, kali ini bukan dari film, tapi dia bermain di ranah serial, Imperfect the Series tahun 2021. Film yang disutradari oleh Naya Anindita ini menceritakan tentang sahabat yang ada di film Imperfect garapan Ernest Prakasa. Jadi, series ini sequel sebelum geng kosan bertemu. Mereka adalah Neti, Prita, Enda, dan Maria. Cewek-cewek ini tinggal di rumah kosan
kosan tempat ibunya Dika. Ari Irham di sini berperan sebagai keponakan dari ibunya Dika yang bekerja sebagai perawat. Sebagai Bima, seorang cowok yang sangat higienis. Di akhir serial ini, si Bima tertarik dengan salah satu geng cewek di kosan tantenya itu, yaitu Maria. Film ini bisa kalian tonton di WeTV. Selain itu, ini juga salah satu film komedi keduanya setelah Terlalu Tampan. Dan tahun ini, kita bisa lihat lagi karakter Pauline di Terlalu Tampan University yang akan tayang eksklusif di bioskop online. Itu dia semua film-film dari Ari Irham. Film Ari Irham mana nih yang menjadi favorit kalian? Share pendapat kalian di kolom komen ya. Oh iya, kalau kalian suka update tentang game dan film, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena di situ banyak pembahasan tentang game dan film, kalian bisa langsung cek ke websitenya ya. Cukup sekian hotlist kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye!